bukan agama Kristen. Kalau gitu apa agama Yesus? Bisa jawab? Judaism. Agama Yesus itu Bisa jawab? adalah mengikuti orang tuanya, yaitu Apa? agama Yahudi. Oh, agama Yahudi. Berarti Yang kau ngikutin menyembah orang orang tuanya, beragama Maria. Yahudi. Apa Di bawah Tuhan yang disembah Maria, orang Yahudi? Siapa sinagog. Tuhan yang disembah orang Yahudi? Siapa Tuhan yang disembah orang Yahudi? Bapak Siapa Elohim. Tuhan yang disembah orang beragama Yahudi? Ayo. Elohim. Siapa? Elohim. Berarti Tuhan kau menyembah Elohim. Kenapa kau tak sembah Elohimnya langsung? Apa bilang saya nggak menyembah Elohim? Saya menyembah berarti- Tritunggal. Oh, siapa yang kau sembah? Berarti Yesus kau sembah, Elohim kau sembah, Roh Kudus kau sembah. Tuhan kau ada Betul, 3. 100. Pinter tuh Anda. Oh, Tuhannya ada Kok baru 3. tahu? Ya Kok baru ini tahu? mau mengklaim pengikut Yesus, tetapi dia tidak mengikuti apa yang Yesus katakan. Hukum yang Apa terutama bilang? ialah dengarlah hai Baptislah orang itu Israel. atas nama Bapa, Tuhan Putra, Allah dan Roh kita, Kudus. Tuhan itu Esa. Memang Yesus betul bilang di apa? Alkitab Hukum yang ada. terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada di Alkitab, benar itu. Apa benar? Iya benar kan? Terus kenapa Tuhan kau jadi 3? Yesus bilang Tuhan itu Esa, kau bilang Tuhan kau bilang 3. Tuhan saya 3. Lah tadi kau bilang Kamu aja nggak betul, pintar, katanya jadi betul. waktu jadi Tadi Kristen saya kamu bilang nggak Tuhanmu 3, pintar. katanya betul. Apa bilang Tuhan saya 3? Loh, tadi saya bilang Tuhanmu 3, kau bilang iya, aku klarifikasi dengan iya. Tadi gimana sih nih Saya orang? Tritunggal, bukan bilang 3. Saya Tritunggal. Iya, berarti Tuhanmu 3. Ya, sekarang dihitung ya. Bapak Tuhan bukan, Bapak Tuhan bukan. Bapak Tuhan. Bapak Allah, Tuhan, Allah, Yesus Tuhan bukan. Allah. Udah, nggak usah ke Allah, kau nggak tahu artinya itu apa. Yesus Tuhan bukan. Iya, Tuhan Allah. Yesus ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, 2 Tuhan Yesus. ya. Roh Kudus, Tuhan bukan. Tuhan. Tuhan, ada berapa Tuhannya pemirsa? Dihitung. 1. Ada berapa? Ini sekarang saya mau tanya. Enggak, ada berapa dulu? Ada berapa dulu? Ada berapa? Tritunggal. Tritunggal. Ada berapa? Ada berapa Tuhan di situ? Tritunggal. Ada berapa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau paham arti Esa? Esa itu tunggal, nggak pakai tri. Kenapa kau tambah-tambahin jadi tri? Paham? Makanya saya terangin, mau nggak? Enggak mau. Ya, gimana nggak mau diterangin tapi mau Jawab, sosok tahu. jawab berdasarkan Makanya data. waktu ke gereja Jawab duduknya di berdasarkan belakang data. sih. Di mana Tuhan Yesusmu itu yang kau bilang Tuhan, dia mengajarkan Tuhan itu Tritunggal. Karena yang saya Oke. tahu, Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal, nggak pakai tri. Hah? Tukang Oke, mau ngibul, denger otak nggak? pakai data. Silakan. Beritakanlah kabar keselamatan ke seluruh dunia. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, aku tahu itu. Itu Yesus Ya mengatakan udah, ya, makanya karena gereja, ya itu udah jangan diam, di belum clear, belakang. belum clear. Kamu pikir dengan adanya tulisan seperti itu, Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kamu pikir itu sudah clear gitu? Oh belum. Sekarang saya tanya, Tanya di mana Yesus mengaku kalau dia bukan Tuhan? Itu belum clear. Saya tanggapi dulu apa yang Anda sampaikan. Di saat Anda mengatakan, Yesus sendiri memerintahkan ya kan, baptislah mereka ya kan, jadikan mereka semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus yang sudah jelas selalu mengikuti Yesus, apakah dia melakukan hal itu? Apakah Iya. dia juga melakukan? Iya. Iya, mereka dibaptis tukang dengan Roh ngibul. Kudus. Kau baca Bukan, ya, kita kau ada. baca. Ada Yesus, murid-muridnya Kau baca dibaptis Kisah Para dengan Rasul Roh 38. Kudus. Apakah Petrus di situ menyuruh membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Ternyata tidak. Petrus Tidak. dalam Kisah Para Rasul Murid-murid Yesus 38. dibaptis dengan Hendaklah Roh kamu Kudus masing-masing oleh memberi Yesus, dirimu bukan dibaptis dalam nama Yohanes. Yesus Kristus. Bukan bobrek. Yohanes. Ya, murid-murid Yesus dibaptis atas nama dalam nama Roh Kudus, bukan Yohanes. Tulul. Saya orang Bogor. Kamu tadi bilang gini ya. Kamu tadi bilang semua murid Yesus melakukan hal itu, melakukan baptisan atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kau bohong. Kau baca ya. Kisah Para Rasul 2:38. Petrus malah Bohong apa? gimana? Memerintahkan Buka, apa? ayo. Hendaklah kamu. Buka. Oke, saya buka. Diam dulu, diam dulu, itu dibacain. Diam. Saya buka. Diam. Oke, jangan kejang. Saya itu Diam. kalau ngomong pakai data, walaupun saya tadi tiba-tiba bernarasi karena saya sudah hafal Bible-mu, tahu nggak? Ini saya ketik dulu dalilnya ya, biar kau baca sekalian ya. Dikira saya nggak hafal Bible-nya dia. Katanya udah tua aja masih aja bego. Ntar nih, tunjukin nih. Ya, sabar ya. Saya ketik dulu datanya. Soalnya tadi saya ngomong tuh karena Mbak saya sudah Natali tahu. sambil mencari data, saya sapa dulu Pak Donald, Muslim apa Kristen Pak Donald? Silakan dibuka mute-nya Pak. Bentar, ini saya buka beberapa data. Jadi biar langsung berserat mencret. Kristen siap. Standby Ya. dulu ya, satu-satu Pak Chelsea dulu ya, standby. Bukan satu data yang saya buka ya, sebentar. Langsung semua beruntun mencret nanti dia. Berserak.
Besaira, udah pakai pampers? Udah pakai pampers belum? Ya, sambil aku ketik data ini ya. Pakai pampers sudah belum? Dia nggak pakai pampers, karung dia pakai. Karena banyak Oh, pampers nggak muat. Karung bekas ya. Jangan yang masih baru, mubazir. Oke, nih ya. Aku bukakan data. Oke, kisah Bukan para satu rasul. Bukan satu Diam, perikop. diam, Satu sekop diam, nanti Bacot. satu sekop. Diam, Bacot. Oh, Nanti satu satu perikop. itu, satu Iya, perikop, iya, bukan. jangan keserupan. Biar Anda Satu aja udah ngerti. keserupan, minta satu Kristen perikop. nggak bisa. Sabar, sabar ya. Baru satu aja, baru satu ayat udah keserupan minta satu sekop. Parah ya. Kisah para rasul. Kisah para rasul 2 38 ya. kitab Jawab siapa? Petrus. Dengar, itu kitab siapa? Kisah para rasul. Kitab kau Laten. Masa kitab yang bikin, yang nulis Yahudi? siapa yang nulis? Yang nulis Petrus, asistennya Paulus. Ini perkataan Paulus yang menyuruh dia nulis kayak Puasnya apa begini. palsu kitabnya? Udah diem ya, diem ya. Kok kalau kejang-kejang, kok bisa diem dulu nggak? Puasnya Hargai lah Biblemu. Hargai Biblemu. Parah ya orang Kristen ya, dibacain Bible ketakutannya minta ampun. Ya, saya baca pakai dalil. Nih saya baca nih. Kisah para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan udah hendaklah di-kick kamu. Oh, udah di-kick ya, udah nggak apa-apa. Ah, di-kick apa kabur? Di-kick siapa yo? Siapa yang nge-kick dia? Mainan kayak gitu kok di-kick ya? Jangan dong, mubazir dong di-kick. Iya, Sayang hiburan dong. kok dihilangin. Hiburan kok di-kick. Bentar, oke, saya teruskan dulu ya. Kita nggak boleh nih, kita nggak boleh menarasikan tanpa data ya. Tadi saya menyelesaikan dulu narasi saya ya. Oke, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Aduh, parah ini. Dalam nama siapa ini? Nama anak. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Satu lagi ya, tadi saya bilang nggak cuma satu data saya tampilkan, oke? Jadi keluarin, Kisah para Rasul nggak 10:48. Udah Udah diam dibilangin kau. kamu, makanya dikeluarin. Makanya HP jangan merek OTN. Iya, sosok. Diam. Udah diam. Baca perikop dong, jangan satu diam. ayat. Diam ya. Diam ya. Tenangkan dulu ya. Oh. Kabur kan? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama dalam nama siapa ini? Yesus Kristus lah. Ya. Ya. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal bersama-sama dengan mereka. Satu lagi ya. Kau biar mencret kau. Udah mencret ya, udah kabur. Tetap aku bacakan. Kisah para Rasul 19:5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Yesus ya. Jadi Bapa sama Roh Kudus ini kemana? Katanya tadi Yesus nyuruh ya. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya tahu alasannya Natalia. Saya tahu Murid-muridnya alasannya. aja nggak gitu. Saya tahu alasannya. Kenapa? Sebut dalam nama itu siapa nama Bapa, siapa nama Roh Kudus. Nggak ketahuan. Nah kalau nama Yesus tahu. Jadi ya udah cukup Yesus aja gitu. Oh, Benar-benar. begitu Iya. ya. Nih, Bener lah. Pak Kang Abu sama Mbak Natal ini ada pasien baru lagi, Pak Jetli. Selamat siang, Pak Jetli. Pak Jetli, Kabur. silakan Pak Donald saja yang menanggapi. Silakan Pak Donald. Pak Donald nih Kristen ya. Kristen. Masuk perangkat. Saya mau tanya dulu, ini Natali mau alap ya? Iya, Iya, udah gak usah curhat. Gimana Oh, sih? jadi yang dulunya menyembah Tuhan jadi nyembah batu begitu ya? Dulu saya gini, bentar, saya aja, oke ya. Kamu tadi bilang apa? Dulu saya menyembah Tuhan, sekarang saya menyembah apa? Batu? Betul? Kamu bilang begitu? Bener lah, masa enggak nggak mau bener ngaku lah. sih? Ya, siap. Oke, kita buktikan siapa yang menyembah batu. Kamu, yang kamu sembah siapa? Itu batu penjuru. Kamu sholat kiblatnya mana? Sebentar, enggak Kamu usah sholat kemana-mana. kiblatnya Nggak mana? usah pusing nanya kiblat. Saya kalau sholat Jawab ya. dulu dong. Nggak mungkin nanya. Mualaf- Diam. Mualaf apa kamu? Saya mualaf cerdas, nggak kayak kamu, oten botol. Paham? Apa yang cerdas nyembah batu Ya? kok cerdas? Oke. Mana cerdas nyembah Kau batu? sembah Yesus kan? Kau sembah Yesus kan?
Kita clearkan, kau sembah Yesus kan? Malu ya ngaku Yesus Tuhan ya? Malu? Malu? Kau udah minum kencing Kau apa? nyembah Yesus enggak? Sekarang malu ya? Oke, karena kau malu-malu, saya bukakan aja ya. Ini penyembah Yesus, kita buktikan siapa yang menyembah batu, oke ya? Matanya melotot. Kisah Para Rasul 4:11 ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Kan kabur kan? Ini ya, Mampus. siapa yang nyembah batu? Hah? Siapa? Mampus, ketampol. Siapa yang nyembah batu? Sekarang malu Ayo, ngakuin mampus, Yesus Tuhan. mampus, Malu, mampus. malu ya. Ngakuin Yesus Coba Tuhan buka malu. Matius 28 ayat 19. Udah, sekarang malu ya 28, ngakuin 19. Yesus Tuhan. Buka Sisipan. Matius 28 ayat 19. Sisipan. Udah tahu yang tadi itu. Baptislah mereka dalam Iya. Bapa, Putra, Iya, dan Roh tahu. Kudus. Iya, udah Tahu. tahu kan itu yang tadi sudah saya bilang di awal. Itu kan di Matius 28:19 kata Yesus kepada Makanya jangan murid-muridnya. penggal-penggal ayat. Loh, siapa yang menggal? Kamu mau baca Satu semua? perikop baca. Bisa Sudah bahasa- saya bisa baca bahasa- Bible-mu baca dari satu Kejadian perikop. sampai Wahyu. Satu Kuculuk. perikop. Udah saya baca. Sudah saya baca semuanya. Sudah saya baca semuanya, sudah saya baca semuanya. Jangan takut, Tampilkan, jangan panik lah. tampilkan Jangan di panik, layar. jangan panik. Udah. Kenapa sih? Mana saya nggak lihat? Oh, enggak Ya, lihat. matamu buta. Oh. Satu perikop. Tahu nggak satu perikop? Kok mau baca satu perikop? Kok baca lah sendiri? Kok nyuruh-nyuruh aku? Kok pikir aku babu kafir? Hah? Makanya untuk Kau pikir aku babu kafir? mengerti Kau Alkitab pikir aku harus babu baca satu kafir? perikop, satu Oke, kisah. baca satu Nih. perikop. Nih. Nggak Natal, saya bisa tanya dia satu dulu. ayat Oke, langsung mengartikan. di mana di Bible satu perikop Yesus Tuhan? Ayo. Di mana satu perikop yang Ah. mengatakan Yesus saya bukan Tuhan? Ayo. Oke, Ada, di mana? ada. Yohanes 5 ada. Bentar, Yohanes bentar, 5. Bang Abu. Bentar, Bang Yohanes Abu, bentar, 5. Bang Abu. Kesaksian Baca. Yesus tentang dirinya. Ayo, Baca. Aduh. baca. Bentar, Bang Ayo. Abu. Lanjut. Ayo. lanjut. Selesai dulu, Bang Abu, selesai dulu. Biar Akang nggak orang kemana-mana. Bogor atuh. Bentar, Apa sih orang bentar, Bogor, Chelsea. orang Gimana Bogor? sih lo Apa sih ini orang bawa bawa daerah? rasis? Bawa daerah kau Kenapa diskusi sih nggak ini usah orang? bawa daerah, nanti orang Bogor banyak yang tersakiti gara-gara narasimu. Lanjut, mana tadi nggak dewasa banget, katanya tua kayak bocil kau. Iya. Oke, sebentar ya. Dia kan bilang gini ya. Ada nggak satu perikop Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Ada nggak sih satu perikop Yesus mengatakan aku bukan monyet? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Astagfirullah. Ada nggak? Saya nanya, ada nggak? Kau kan bilang ada nggak satu perikop Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Tidak, Saya tanya ke agama kamu. bukannya benar, Ada nggak? malah kasar. Ada nggak? Kok malu? Tinggal bilang nggak ada kan selesai kan? Kalau nggak ada berarti apa? Kau bilang kalau nggak ada Yesus mengatakan aku bukan Tuhan, kau mengatakan dia Saya Tuhan. nggak- no comment saya kalau kayak gitu enggak. Udah mencret, bukan no comment, mencret, bukan Mencret kan? menghujat. Makanya logika itu otak Menghujat, Nek. dipakai. Bahaya, Nek. Saya nggak ngehujat, saya Masa tanya menghujat? kamu. Ya. Saya nggak menghujat loh, saya Jangan- tanya loh. jangan menghujat, saya nggak- no itu comment, saya no bertanya sesuai dengan logika Anda yang tadi Anda sampaikan. Anda bilang, ada nggak Yesus mengatakan dalam satu perikop bahwa aku bukanlah Tuhan? Ada nggak? Tadi kamu bilang gitu kan? Saya balik ke kamu. Ada nggak Yesus mengatakan dalam satu perikop bahwa Yesus bukan monyet? Ada nggak? Nggak ada kan? Makanya jangan pakai pertanyaan dengan logikamu yang bodoh. Nggak laku logikamu yang bodoh. Paham nggak kamu? Enggak yang bilang Sekarang Yesus saya tunjukkan ke kau. Ada Diam. aja. Nggak usah keserupan, nggak usah keserupan. Nggak usah Kecuali keserupan. kalau ada yang ngomong monyet baru bilang. Ini kan gak ada yang ngomong monyet. Kan sama. Di mana Yesus bilang dia Tuhan? Yesus itu satu budak perikop. apa bukan? Bentar, Yesus itu budak atau bukan ya? Yesus budak atau bukan? Budak. Bentar Bang Abu, bentar Bang Abu. Bang Abu nih. Dia nggak mau jawab, dia malu jawab. Serius nggak mau jawab dia. Oke, gimana Pak Chelsea yang tadi ngomongnya lancar banget melebihi kecepatan cahaya tapi otak nggak pernah dipakai? Hah? Yesus itu budak atau bukan? Anda itu menghujat bener-bener. Oh Masa monyet menghujat, dibawa dalam oh kitab suci? menghujat, Nggak oke boleh ya. gitu, Neng. Oke, Hati-hati, lihat Neng. lihat data. Sopan Nanti minta santun. satu perikop semangat Halo, saya kasih Kristen satu tuh perikop. sopannya bukan main, Diam ya. sekarang udah pindah agama. Oh, berarti nggak sopan ya? Oke, kita UN simak kamu baik-baik. ngomong Yang kasar mengatakan begitu. Yesus itu budak tidak sopan, kita lihat, kita buktikan siapa yang tidak sopan, siapa yang menghujat. Oke, Matius 12:18. Kau baca di sini ya. Satu Ingat perikop. lah. Iya, Satu perikop. dengan senang hati. Nggak bisa satu ayat. Iya, dengan senang hati. Iya, satu perikop ya. Mengartikan
Alkitab itu nggak Oke, bisa satu ayat, dengan senang satu hati. perikop ya. Iya, iya, gereja duduk iya, mana sih? Di iya, belakang. abang kepanasan. Ini Satu saya detik-detik saya membuka konteks satu perikop. Bisa diam? Saya akan Silakan. buka satu perikop. Satu Iya, diam. perikop buka. Iya, bukan jelaskan, baca, nggak usah dijelasin, langsung baca. Ya udah, mana? Ayo, Ya tampilkan udah, di layar. ya diam. Tampil. Mulut diam dulu, baru saya bukain. Mulut diam, baru saya bukain. Tenangkan, ya, telinga sudah, ya, mata sudah kebuka, mulut mingkem. Nggak Ya. sopan sekarang. Ya, Gila mulut mingkem dulu, kalau enggak saya bukain satu perikop ya. Saya buka ini. Ya, Matius 12:18. Saya buka satu konteks. Jepret. Oke. Kau buka ya, aku buka di sini. Kau lihat satu perikop ya. Matius 12:18. Kita lihat apa? Baca semua. Oh, Baca Yesus semua. hamba Tuhan. Au au au. Baca semua. Oke ya, Yesus Baca hamba Tuhan semua. ya. Iya, diam jangan kesurupan, oke? Kembali ke Ayo. pertanyaan saya ya, dan kita akan Baca membuktikan di sini. semua. Diam, saya Takut. akan membuktikan. Saya tidak takut. Saya akan membuktikan di Baca sini satu siapa yang perikop. ini binatang ini bisa di-mute dulu. Binatang ini tolong di-mute dulu ya. Karena Anda menyesatkan. Saya, oh berarti Bible-mu menyesatkan. Saya di sini baca Anda. Bible. Saya Anda baca yang Bible. menyesatkan. Diam, tolong di-mute dulu ya. Saya harus fokus di sini ya. Kita edukasi yang di bawah. Udah, Kalau kamu binatang, bukannya bener malah kalau menyesatkan. binatang ini telinganya ditutup terserah. Yang penting mulutnya tolong tutup juga ya. Oke, Matius 12:18 ya. Kita lihat siapa yang mengatakan Yesus itu budak ya? Siapa yang mengatakan Yesus itu budak? Kita lihat di Bible Anda, ini sumber dari Alkitab Sabda. Kita klik, Bible Anda itu banyak sekali loh versinya. Hamba yang dimaksud ini apa sih maksudnya? Kita lihat hamba Tuhan yang dimaksud itu apa? Kita lihat ya. Kita lihat ya. Oke. Sebentar ya, ini kok gini nih, bentar. Baru belajar begitu. Lama. Bentar, udah lama lo nggak buka ini. Bible-mu Ya, kebanyakan baru versi belajar sih. kamu, tapi udah sok-sok. Oh, ini loh budak ya. Matanya udah bisa dipakai. Oh, semakin kesurupan ya, semakin mencret ya. Semakin mencret ya. Saya bilang saya Udah? mempertahankan iman saya, Udah? bukan kesurupan. Iya, nggak Dari masalah. orang-orang yang tidak Sembah aja bertanggung budakmu, jawab. sembah budak. Masa Alkitab Lihatlah itu budakku yang tinggal- aku sudah tinggal pilih. ayatnya. Sudah bisa lihat budak? Ini Baca Bible satu Laydecker ya. perikop. Bible Laydecker Matius 12:18. Oh, ternyata satu perikop. Lihat ya. Baca dari Itu apa 1 tadi? sampai 12 Yesus semua, hamba baca. Tuhan. Ternyata satu perikop Yesus hamba Tuhan itu dimaksud hamba itu apa? Budak, ya. Ternyata siapa yang menghujat di sini yang mengatakan Yesus budak? Siapa? Bible Anda sendiri. Nangis kan? Nangis. Mencret. Ya. Kau kan nyembah budak, nggak apa-apa, semangat nyembah budak. Jangan malu-malu. Jadi apa Teruskan. urusannya sama Anda kalau saya Semangat. menyembah budak? Tadi kamu Aneh-aneh bilang, ini aja. kok mulutnya ngehujat banget sih, ngata-ngatain Yesus budak. Siapa yang mengatakan Aneh-aneh. Yesusmu itu budak? Siapa yang mengatakan Yesus- Yesusmu budak? Penyembah Aneh-aneh budak. aja. Penyembah budak. Siapa yang mengatakan Yesus itu budak? Siapa? Siapa Baca yang menghujat? satu- Siapa yang menghujat Yesus di sini? Siapa yang menghujat Yesus di sini? Paham nggak? Siapa yang menghujat Yesus di sini? Malu sekarang ngakuin Yesus Tuhan. Malu lah, ternyata nyembah budak. Au, Ayo sekarang, Gusdeva. ayo. Gimana penyembah budak? Penyembah budak gimana? Satu perikop udah paham ya? Ternyata di sini Yesus Mana hamba baca Tuhan. satu perikop? Ternyata Yesus hamba Tuhan itu ternyata yang dimaksud budak. Arti budak di dalam kisah para rasul itu Iya, apa? budak artinya budak. Baca satu perikop. Kamu mau tahu arti budak itu apa? Ya saya buka Percuma KBBI ya. Kristen dulu nggak ngerti Alkitab. Budak KBBI ya. Kita coba lihat budak ya, budak KBBI ya. Kita lihat budak ya. Arti kata budak. Budak ngomongnya anak. kasar, ngomongnya Anak binatang, hamba jongos, orang gajian jongos. Nanti cantik tapi Malu nggak tuh? Malu nggak tuh? Malu nggak tuh? Bagus lah, saya udah cantik, pinter nggak kayak kamu, udah nggak punya muka, bego lagi, aduh. Parah. Udah nggak usah astagfirullah, emang Tuhanmu Allah. Nggak usah astagfirullah. Kamu malu ya? Tuhanmu kan Yesus, ngapain astagfirullah? Bodoh memang nih hotel ini. Hah? Penyembah siapa nih? Penyembah budak? Penyembah jongos. Aduh. Kenapa ya? Malu sekarang ngakuin Yesus Tuhan. Malu ya? Malu ya? Cuma cari Malu. uang receh, agama Malu ya? diperjual beli. Nyari uang. Bagus saya nyari uang. Kalau Tuhan bekerja nyari uang itu baru parah. Mau saya tunjukin Tuhan mau nyari uang? Pakai Mau? hati nurani. Mau saya tunjukin Tuhan mau nyari uang? Iya. Tuhan mau nyari uang. Mau saya tunjukin? Biar tambah malu. Kurang malu ya? Saya permalukan lagi ya. Sabar ya.
Budak jongos. Ayat Sabar, Satu sabar. ayat diambil Saya itu pakai data, untuk saya menyerang- pakai data. satu Sabar. ayat untuk menyerang Kristus. Sabar, Oten. Itu, Mas. Sabar, tarik Baca satu nafas. dari- Udah pakai pampers ya. Oke ya, saya buka lagi data saya ya. Enak nih Oten-Oten kayak gini ya. Kok kabur? Kok kabur kau? Kok kabur? Hei, Tuhanmu bekerja. Ini loh mau kutunjukin. Hei, parah nih Oten ini. Aku mau kerja apapun, yang penting halal, nggak apa-apa, namanya manusia ya kan, kerja cari duit ya. Wajar, Tuhan ini kerja kayak mana ini? Sumber dari Alkitab Sabda, lihat ya, Lukas 2:52. Kita lihat versi paralel, ada full live-nya ya. Mau klik tafsiran langsung juga bisa, paralel juga bisa. Kita klik ke bawah. Ya, semua full data. Walaupun kau udah kabur, tetap kubongkar kan? Tetap kubongkar lah. Mubazir dong, punya data bagus nih. Catatan full live dari pakar Bible ya. Full live, full live, wow, full berserak kau Ten. Ya. Nah, nih. Lukas 2:52. Nih, di antara Lukas 2:52, Lukas 3:1. Kira-kira 18 tahun dari kehidupan Yesus berlangsung. Bentar. Kurang ke sini ya. Aduh. Bentar, ini kameranya kurang kesini nih. Oke ya. Tanpa keterangan apapun, seperti apakah kehidupannya selama tahun-tahun itu? Kita cek ya, seperti apa. Dari Matius dan Markus kita tahu bahwa ia dibesarkan dalam suatu keluarga besar, bahwa ayahnya seorang tukang kayu. Oh, bapaknya Tuhan tukang kayu. Oke. Dan bahwa Yesus belajar keterampilan. Tuhan belajar keterampilan dari seorang tukang kayu. Oh, Tuhan belajar keterampilan ya, belajar keterampilan dari seorang tukang kayu. Oke, baca lanjut. Karena Yusuf tidak pernah disebut lagi di dalam kitab-kitab Injil. Mungkin sekali Yusuf telah mati sebelum diam. Data bagus ini, proyek besar nih, kok diam ya? Karena Yusuf tidak pernah disebut lagi di dalam kitab-kitab Injil. Mungkin sekali Yusuf telah mati sebelum Yesus memulai pelayanan umumnya dan mulai harus menghidupi ibu dan adik-adiknya, laki-laki dan perempuan. Usaha tukang kayu. Oh, Tuhan, Anda nyari uang usaha tukang kayu. Usaha tukang kayu meliputi hal memperbaiki rumah. Oh alah, perbaiki rumah tarek. Untung ki guduk tonggoku rek, tanggoku tak kongkon perbaiki gentengku wingi ya. Usaha tukang kayu meliputi hal memperbaiki rumah. Oh, membuat perabot rumah tangga dan alat-alat pertanian. Tukang kusen. Mana di situ ayat mencari uang? Kata-kata uangnya nggak ada. Tuh ada tukang kusen. Ya uangnya mana, cari uang? Ya kalau kerja kan pasti dibayar, Om. Enggak semua. Apa bilang kerja dibayar? Oh maksudnya kerja Rodi gitu. Enggak, kata-kata uangnya mana? Kan nggak ada dibilang di situ. Cari uang katanya, mana kata-kata uangnya, kan nggak ada di situ. Uangnya di kantong dong. Masa ditaruh di jalanan ah. Ini yang masih. Aku datang lagi. Kalian ya. Kalian kurang ajar kalian. Kalian kurang ajar kalian ya. Ngeripot ya. Aku datang lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar ya. Ini nggak tahu nih akun saya habis apa gimana ya. Harus membaca secara keseluruhan. Diam. Sebentar ya. Tadi ini si botol ini bilang Yesus itu enggak. Diam ya. Kamu bilang Yesus, ini saya menghargai Bible Anda, diam. Ini pakar Bible sedang menarasikan. Iya, diam, saya lagi baca, diam. Kau bilang Yesus tidak dibayar, Tidak dibayar buat apa? Dia buat menghidupi ibu dan anaknya, adik-adiknya kok. Nih, ya. Ini loh. Dia buat apa tadi? Buat menghidupi siapa tadi? Saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Diam dulu ya. Ini ya. Yesus harus menghidupi. Ini menghidupi pakai apa kalau nggak dibayar pakai uang? Masa nyolong? Jangan kau bilang Tuhan kau nyolong ya. Ya jangan ya. Oke, lanjut ya.
ya, seperti bajak, kuk ya, usaha tukang kayu meliputi hal memperbaiki rumah, membuat perabot rumah tangga dan alat-alat pertanian, seperti bajak dan kuk. Selama tahun-tahun ini ia bertambah besar dan berkembang, baik secara fisik, maupun secara rohani sesuai dengan kehendak Tuhan, serta menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan adalah Bapaknya. Ya, jadi kau kalau mau nyerang saya, kau introspeksi dulu ya, Tuhanmu aja nih yang katanya Tuhan. Udahlah belajar apa tadi? Belajar keterampilan tukang kayu ini. Tuhanmu ini belajar keterampilan dari seorang tukang kayu. Terus dia nyari uang. Buat apa? Buat apa dia nyari uang? Buat menghidupi ibu dan adik-adiknya, laki-laki dan perempuan. Paham kau? Enggak? Ya, nangis. Masih mau kau datang, ha? Masih mau? Beserak. Aduh, usaha tukang kayu. Jadi ternyata ya teman-teman ya, berdasarkan data ya dari Alkitab Sabda ya, pakar Bible mengatakan ya kan, nih usaha ini Tuhan yang disembah Chelsea ini ternyata Tuhannya itu bekerja usaha tukang kayu, pengusaha tukang kayu ya, buat perabot rumah tangga ya. Jadi gitu. Jadi kok jangan heran kalau kami ini orang-orang manusia normal bekerja wajar lah. Tuhan kau kerja nyari duit, kasihan saya. Dia aja masih kerja, gimana sih? Gimana ya? Ya nggak apa-apa, namanya juga kok tadi nggak apa-apa sih, tapi soalnya ya wajar lah ya, kan yang kau sembahkan budak kan tadi kan, satu ujian hari ini, pulang cepat. Udahlah, apa sih ini orang? Bentar ya. Mama yang jemput deh, mama yang jemput, saya nggak bisa. Mama jemput, ngomong apa ini orang mama jemput. Udahlah, nggak usah kayak gitulah. Ujian lagi tuh. Ya. Udahlah, ini loh, kau nyembah budak. Ya. Chelsea. Kau nyembah budak ya kan? Kau nyembah budak. Udahlah dia budak. Apa deh? Udahlah dia budak ya. Apa deh? Yang santun dong ngomong diskusi deh. Iya, berarti yang nggak santun siapa? Tadi kamu bilang ngehujat, ngomong Yesus budak ngehujat. Berarti siapa yang ngehujat? Siapa yang ngehujat? Anda itu Siapa yang ngehujat? Siapa yang ngehujat? Penyembah budak. Penyembah budak. Penyembah budak. Udah sadar belum nyembah budak? Udah dong, masa belum? Gantian dong kalau ngomong. Nyembah budak ternyata. Kalau saya ngomong saya dikit. Gantian dong. Bisa nggak gantian? Bisa nggak gantian? Tadi bentar di closing dulu dong kalau mau gantian. Kalau saya ngomong dikit. Bisa, tapi di closing dulu dong. Closing statement dulu. Enggak, closing statement dulu dong sebelum kita ke pembahasan lainnya. Bisa dong budak. Bisa. Makan kau, ku teriakin kau. Closing statement dulu, silakan closing statement. Iya, closing statement. Oke. Teman-teman saya Kristen yang ada di bawah ya, untuk memahami suatu kitab suci. Malah curhat. Woi, closing statementnya gimana? Penyembah budak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah lagi. 2 menit, Mbak. Kasih kesempatan 2 menit. Kau nyembah budak. Nggak usah kau bilang astagfirullah. Allah itu bukan budak. Kau paham nggak sih? Kau paham nggak? Kasih kesempatan saya ngomong 2 menit dong. Jangan dipotong. Iya, nyambung lah. Jangan kau khotbah di sini. Kau curhat-curhat di sini. Closing statement. Paham nggak sih diskusi? Ya saya nggak paham ya. Ngomong ada rentetannya, dengar dulu dong. Aduh. Enggak. Closing statement gimana? Tuduhanmu tadi saya ini. Apa sih? Closing statement saya mau mulai nih. Tolong Pak Arif. Closing statementnya nyambung lah sama ke materi. Iya nanti dulu. Saya dari awalnya dulu biar saya terangin. Apa lagi dari awal? Ini orang. Apa? Memang saya orang. Saya orang penyembah Tuhan, bukan penyembah budak. Dari menang kalah, tapi edukasi. Kok malu gara-gara kau kalah? Malu. 2 menit. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Dengarkan 2 menit. Iya, tadi dikasih kesempatan nggak nyambung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman. Bismillah otak kau, turun kau. Penyembah budak kau mau sok-sokan bismillah. Kau usah ya. Allah saya bukan budak. Kau paham? Kau kalau nyembah budak. Kau usah Allah-Allahan kau.
Iya, oten-oten kagak jelas kali ya. Iya, Astagfirullah. nyembah budak, tapi giliran sedih astagfirullah, kan kurang ajar. Giliran malu Sedih. astagfirullah, padahal yang disembah budak. Kan kampret. Coba Mbak ini Pak Hahuwong. Ini Muslim apa Kristen, Mbak? Silakan. Assalamualaikum Muslim. Lanjut Oh, aja Pak, Muslim. ya monitor aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abuya, sebentar Ya. Abuya. Ini akun saya ini tinggal satu ini Abuya. Akun saya tinggal satu Abuya. Izin mungkin yang lain ya. Bunda Rahma mungkin monitor. Siap, Bunda ada. Bunda, Bunda. mana Bunda? Mana Bunda? Mana Bunda Rahma ini? Ahi Peri naik Ahi di bawah. Ahi naik Ahi. Iya, mungkin gantian yang lain ya. Soalnya akun saya tinggal satu ini. Pak, sambil nunggu ya. Mungkin ini si pengikut ini Ferry ini mau apa ini dia? Mau apa sih dia? Nah, ini cocok nih Peri sama Ahi Peri kan. Ahi Peri yang satunya mualaf nih. Si Peri ini Mana? silakan Ahi naik Mana, naik Bang Ferry? di bawah. Udah balik nih Abu ya. Alhamdulillah. Noise. Bunda. Aduh, Noise, musik. Aduh, Bunda. musik. Bunda, jangan hancurkan YouTube saya, Bunda. Jangan, Bunda. Ya, jadi teman-teman ya di sini ya, kalau mau diskusi, ya, kalau mau nanya silakan nanya. Kalau nggak ngerti, jangan kejang-kejang dulu ya. Nuduh-nuduh saya ngehujat. Sekarang apa? Malu kan? Tadi saya bilang Yesus itu budak atau bukan? Malah dibilang saya ngehujat. Padahal awalnya saya bertanya. Giliran dibuktikan secara data, ternyata Yesus budak, tiba-tiba malu mengakui Yesus Tuhan, malah ke astagfirullah. Ya, kan ada aja itu. Ini Bang Bayu udah hadir ya, Bang Ferry juga udah hadir. Oke, dilanjut ya, dilanjut sama guru-guru saya. Ini mualaf cerdas ini, Bang Bayu sama Bang Ferry. Pasti kalian juga oten-oten semakin berserak ini sama mereka ya. Lanjut. Allah, Ahi Peri, Ahi Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih yang gua takutin kalau Mbak Natalia yang ambil alih. Aduh, takut gemetar gua. Berserak. Udahlah Bang Bayu, kita ini sesama mengerikan di mata Oten, jangan begitu, ya kan? Silakan Bapak. Per, ada kodon di situ, Per. Kalau ada kodon dia kirim salam, Per. Iya ya. Gimana? Kalau ada kodon dia kirim Buka salam. kameranya, buka kameranya, silakan. Jangan. Jangan, aku lagi di luar. Nggak ada. Baru pulang dari ini tadi tempatnya Bunda Rene baru sampai. Oh, salam buat Bunda Iren ya, salam buat Bunda Iren. Aduh, mualaf lagi yang dijumpain, Masya Allah. Gila, keren kalian emang, keren, mantap. Ferry udah takut nih, dia nge-mute terus nih Abuya. Gimana ini Abuya? Gak berani dia. Gak berani buka. Jadi ciut gini. Udah turunin aja. Gak berani ngomong dia. Gak berani ngomong dia, kasihan dia. Per, pengikut lurus. Buka mute-nya, Per. Kalau jadi berhala saya turunkan, Per. Masih banyak yang ngantri oten-oten yang ingin waras, Per. Ayo, Per, buka, Per. Kenapa sih Per ini? 1, 2, oke. Janganlah report. Akun saya baru bangkit beberapa hari, masa harus kena tombak lagi ya. Mbak Natali seminggu kena banned berapa hari? Nggak tahu aku, yang satunya tuh seminggu Bang. Biasanya sih seminggu kayak gini. Iya. Nggak tahu sih, sehari biasanya sehari. Pernah sih seminggu, tapi kayaknya sehari lah ini. Nggak tahu, aku nggak perhatiin sih tadi. Coba aku lihat. Shalom, assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikum. Selamat siang. Ya, gimana Per? Ini sama tuh 2 Peri ya, kembar. Ya.
Tapi beda ibu, beda bapak, dan beda keyakinan. Kalau Ahiperi yang besar ini alhamdulillah sehat, tidak menyembah ciptaan Tuhan, tetapi Peri yang satu ini menyembah ciptaan Tuhan, menyembah manusia. Ngeri. Silakan. Alhamdulillah saya tidak menyembah batu hitam yang dijadikan ilah penghapus dosa, brother. Mulai. Orang gila lagi yang naik. Ya Allah, ada ke Oten yang sehat. Aku sampai tanggal 5 Desember guys, kurang ajar emang aduh. Oten itu. Berarti seminggu itu seminggu. Serak Oten kurang ajar. Yang penting nggak sampai ulang tahun Tuhan. Ulang tahunnya ini loh bareng loh sama aku. Bareng loh sama aku. Apa kata bapak Oten? Idina siratul mustaqim. Apa artinya? Berarti kalian Ustaz Abuya tadi katanya apa? makanya jangan Batu. berdoa lagi. Kalau lu baca nih. Jalan Kalau yang Tuhan lurus. lu batu nih. Nih. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini lu baca nih. Mereka teringat bahwa Allah kita adalah gunung batu nih. Tuhan lu batu nih, gunung batu nih. Mazmur nih. Ini gunung batu nih. Waduh, udah bahasa batu apa itu? gunung lagi ya. Ya, itu Gunung batu. adalah bahasa apa? Kalau Anda tahu. Ya, itu adalah kiasan. Kiasan berbeda dengan batu hitam yang sudah ditempatkan permanen di Ka'bah, kemudian disujud, dijadikan ilah penghapus dosa. Betul tidak? Jadi salam sadar ya. Oke, diskusi apa kita ini? Mau diskusi. Ini kan dengerin Oten botol gini apa nggak gemes pengen ngomong aku kan? Tapi akunku tinggal ini loh. Udahlah yang lain lah. Yesus itu Silakan Bang apa, Ferry. hamba? Bang Ferry Zaid, gaskan Bang Ferry. Aduh gemes aku. Aduh Bang Ferry, cepetan gaskan Bang. Ayo saya dengan Cekik dia bang. Gemes aku nih, cekik dia. Kamu dulu yang ngomong. Silakan. Ngomong apa? Apa mau tema apa? Ferry. Terserah aku. Ini sakitnya ini udah parah ini. Mending suntik mati aja dia ini stadium 4. Terserah diskusi apa. Itu loh. Layani kalian. Aduh, bentar itu loh Bang Ferry yang tadi dia bilang itu loh Bang Ferry yang katanya nyium batu itu loh. Kenapa? Tapi kayaknya siang-siang gini enak nih bahas-bahas lubang nih, Ahiperi lubang. Aduh. Malam bahas lubang, Ustadz. Yang bahas lubang. Nggak kelihatan kalau malam tuh siang kelihatan. Yaudah, bentar izin dikit Bang Ferry. Aku tuh soalnya sebel loh lihat Oten kayak gini ya. Bentar, gemes aku. Serahlah akunku mau report sudahlah. Kalau report udahlah, gak muncul lagi aku hari ini ya. Kampret emang Oten nih. Ya, jangan nyium batu ya. Nyium batu penghapus dosa katanya nggak boleh ya. Katanya nyembah ya itu ya. Oke. Buka Yesaya 66 ya. Nah, baca nih. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu bara wey, diconyokkan ke mulut wey. Udah belum kau? Belum kan? Nggak mau kau ikutin ini. Kok nggak mau ikutin ini? Nanti saya nggak mau kau ikutin. Kok nggak mau ikutin? Ada nggak dosa dihapus nyium batu? Ada nggak? Sudah? Ada nggak? Ada nggak ternyata nyium batu dosa dihapus ada nggak? Ada nggak? Silakan. Ada nggak? Ada nggak? Bego. Ada nggak go bego? Ada nggak go? Ada nggak? Ada nggak? Ini malah batu bara loh. Ini diconyokin ke mulut ini. Kalau saya bilang Muhammad itu apa, kalian akan tersinggung. Tapi saya nggak mau. Pakai data. Ini gimana? Nggak usah lari-lari dulu ke Nabi Muhammad. Ini dulu batu diberesin dulu. Udah kau penyembah batu. Oke, mari saya mau jelaskan ya. Jadi ini di dalam Yesaya yang kamu baca ini. Apa? Yesaya apa? Kau aja nggak tahu apa? Yesaya apa? Nggak tahu kan kau? Oke. Saya dulu akan jawab. Jadi ketika Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menjadi hamba
ya Yesaya itu tidak layak. Kemudian Yesaya meminta bukti kepada Tuhan. Sebentar, saya akan jawab. Dia tuduh-tuduh Yesaya nggak layak lagi nih, kurang ajar memang nih. Pilihan Tuhan dia bilang nggak layak, kan kurang ajar Aku nih. najis bibir. Kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya apa? Dengan dia mengutus Serafim untuk apa? Menyentuhkan bara itu ke dalam bibir siapa? Bibir Yesaya. Gimana? Jadi nggak ada nggak? Orang Yahudi sekarang tidak ada melakukan hal itu, beda dengan Kalau menyembah batu, dengan orang-orang Arab sampai Aduh, sekarang komal saya yang goyang, hampir kena report, tap saudara tap. guys, rom goyang-goyang guys. Mengejarkan Ferry Kuculuk. Muhammad itu ajaran syirik. Ajaran syirik kau bilang? Siapa ya yang memuja dewa-dewa? Siapa memuja dewa-dewa di sini? Siapa pemuja dewa di sini? Siapa pemuja dewa? Penyembah batu. Kalian itu mengikuti penyembah batu. Kita buktikan ya. Rasulnya siapa ya? Utusannya siapa? Junjungannya siapa ya? Ya, junjungannya siapa ya? Yang menyembah dewa-dewa yang sesat ya? Kalian mengikuti. Kita buktikan ya. Ini orang kenapa sih? Yang pernah mengajar. Kenapa nih pemakan babi ini nggak mau diam, boy? Diam dulu lah. Ketawa mencret nih si pemakan babi ini. Udahlah Tuhan dia dibilang batu. Udahlah Tuhanmu itu batu. Kau hargailah batu-batuan yang ada. Masih satu kasta loh itu. Satu family loh batu itu. Yesusmu itu adalah batu. Kau hormatilah batu-batu yang ada. Kau hormatilah batu-batu yang ada. Kencing unta aja dulu itu. Kencing unta. Kau minum racun udah. Kau minum racun udah. Itu najis. Itu najis itu. Kenapa? Memang najis, nggak ada yang minum kencing unta. Najis ya najis sudah. Terus kau ini gimana ya penyembah batu? Kenapa? Itu ajaran Ibrahim atau tidak? Penyembah batu ini memang bangke memang ini ya. Jadi sadar. Penyembah batu. Kau mau ngomong apa sih dia ini? Tunjukilah kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, nggak kayak kau berdoa apa? Tuhan kau aja berdoa apa dalam doanya? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kau di hari gereja ya, hari Minggu ya, kau ke gereja, kau minta makan ke Tuhan. Ya. Iya, setiap berdoa kau minta makan, ya kan? Berdoa itu untuk apa? Setiap berdoa orang-orang Kristen itu minta makan, kasihan. Ya ini kaum yang mikirin perut terus ya kayak gitu, ya kan? Kalau orang Islam dalam sholat nggak ada yang minta makan ya. Orang Islam kalau sholat, Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagus doanya. Kristen berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perut aja diurusin kau ten. Perut terus diurusin ya. Urusan perut aja dipikir nih memang. Kalau urusan perut aja cuma minta makan, babi yang kau pelihara pun cuma mikirin makan. Paham nggak? Sama aja kayak hewan-hewan peliharaanmu itu loh. Yang dipikir cuma apa ya? Makan. Ketemu majikannya yang diminta apa? Makan. Nggak ada tuh babi minta tunjuki jalan lurus, nggak ada. Babi mintanya apa? Makan. Ya. Beda level, paham kau, kampret. Oke, ini Pak Dokter, Muslim apa Kristen, Pak Dokter? Silakan dibuka. Dokter nyala hidup. Turun. Abu ya, kali ini aku kayaknya harus menjauhkan diri dari perangkat biar nggak kepancing sama Oten. Yang lain. Iya. Silahkan yang lain. Tenang, ada Ahi Bayu aman sama Ahi Peri. Saya lagi di luar, mohon maaf ya, agak noise mungkin. Gini Ikhwan Fillah ya yang ada di bawah. Jadi tuduhan-tuduhan mereka terhadap Islam
saudara-saudara Muslim, terutama yang ada di atas ya, itu meluruskan, bahkan mereka ketampol dengan ucapan yang mereka katakan. Jadi sebenarnya mereka mau bahas batu, mau bahas selangkangan, mau bahas apapun, mereka ketampol sama biblosnya sendiri. Dan ketika Muslim menjelaskan, itu data-datanya jelas di dalam biblos, ada tertulis gitu. Tetapi ketika mereka bernarasi, mereka nggak pernah nampilin data. Jadi begitu ikhwan fillah ya. Jadi ini untuk mengedukasi, insya Allah apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita yang di atas itu ada edukasi. Begitu ikhwan fillah ya. Jadi oten-oten memang sekarang sisa-sisanya yang kayak begituan. Ya tetap ujung-ujungnya diturunkan kalau sudah tidak dapat tidak kondusif gitu kan. Black coffee, Muslim apa Kristen? Silakan. Turun lagi. Yang lain gimana ini? Silakan Bang Bayu. Kirain dia mau bahas batu. Kalau mau bahas batu, kita bahas batu. Kan gitu. Berarah. Ini malah kesurupan. Gitu. Macam mana kita mau diskusi kayak gitu? Random dia Bang. Dia random kesurupan. Kena tampar bolak-balik tadi. Ketampar bolak-balik lah dia. Dia mau sok-sokan kabur sana kabur sini. Ya makin berserak lah, ketampar lah dia bolak-balik. Makin banyak lah data nampar dia. Diselesain satu-satu. Ya gimana Bang? Paling suka aku tuh kalau diskusinya itu terarah. Kalau kita mau bahas batu, yuk bahas batu. Kalau mau bahas selangkangan, yuk kita bahas selangkangan gitu loh. Biar ketahuan gitu. Kitab lendir, mau bahas kitab lendir, ayo gitu loh. Ajaran siapa yang di kitabnya itu banyak lendirnya gitu loh. Oten memang serba salah. Mereka ini jadi biblos sendiri yang nampol dia sebenarnya. Pak Ustadz gini Pak Ustadz, mereka ini kita mau bahas lubang marah, mau bahas manusia ke sisi kemanusiaan marah, mau bahas masalah kesempitan marah. Kesempitan marah. Macam mana lah mereka ini? Sumur tuh ada yang typing tuh. Sumur, bahas sumur gimana tuh Bang Bayu? Pak Kampret, Muslim apa Kristen? Silakan. Waduh, ada Pak Kampret. Ada Pak Kampret ini temannya Mbak Natalia ini. Iya, kampret banget ya. Oh, kampret banget tuh dia tuh. Coba di kita denger tuh, pasti kampret itu dia. Silakan Pak Kampret, Muslim apa Kristen? Selamat malam Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Buya teriak malam-malam? Itu yang paling kampret itu Bu, yang paling kampret. Beneran ya? Ya ampun. Wah, aku dengar tadi serius banget mau nunjukin makanan berisik. Aduh, udahlah. Sekarang udah di rumah lagi deh. Iya, karena banyak yang live YouTube Bunda. Jadi kalau ada suara musik, mendingan suara motor, mobil gitu kan. Kayak saya lagi di pinggir jalan nih, saya lagi di pinggir jalan. Atau musik mungkin bahaya. Mendingan suara-suara yang ada au-au ya itu gitu ya. Natali terkenal itu au-au itu udah. Gua ada Bang Blender loh itu. Sebenarnya au-au itu gara-gara Bang Blender loh ini. Semua itu gara-gara Bang Blender. Bang Blender. Jangan dikasih ngomong kampretman, jangan dikasih ngomong terus ngomong Bunda, terus ngomong. Gitu ya. Ada yang kau akan tanya. Oh, saya mah udah bisa jawab sekarang. Wah. Coba. Apa saya yang bertanya? Ini kampret nih Oten atau Coba saya apa? bertanya Bunda, saya bertanya.
Bunda Mila bisa kasih saya Bang donat nggak? Ferry. Ah, saya bertanya tuh. Oh bisa. Buat kamu apa yang nggak saya kasih? Langsung merata itu Bang Peri, langsung merata kalau Bunda. Anda aja Modus. merata. Abunya udah kebanyakan, udah 500 cukup malam ini. Natali kita harus kasih Terima booking. kasih Umi, terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih Bun, makasih. Makasih Bunda. Masya Belum juga Allah. dikasih udah makasih Mas. Iya maksudnya biar cepat. Makasih Bunda. Masya Ini orang Allah. kita semua ya. Alhamdulillah belum Udah 5 menit. kampret gak usah. Kampret udah gak usah. Alhamdulillah. Kampret ini bukannya orang teman kita juga, jangan gitu dong. Lagian kurang namanya aja ajar. kampret. Kurang ajar ya. Tadi Aku Bu bisa ya, following tadi dia nggak following balik. ada Bu Gimana? ya, tadi ada saudara saya Muslim namanya Kang Erik kena bentak-bentak tadi di room sebelah. Kena bentak-bentak kasihan sama banget. kampret. Pak, Erik. Oh si kampret yang bentak-bentak, kurang ajar lo emang. Gua unfollow aja. Memang kampret ya. Ini saya follow. Saya unfollow beneran. Memang kampret memang dia tuh. Gak usah di follow gitu kampret itu. Coba saya Kampret cek banget dulu ya. kalau dia high. Syukron, Kak Palen. Coba monitor Ustadz Arif kok jadi berhara. Tad, woi, buka mute Tad, woi. Jangan diganggu Abu ya. Ustadz Arif itu lagi au-au. Yang nggak buka mute kita turunkan, ayo. Yang nggak buka mute kita turunkan, woi. Bunda Rahma, kemana aja Bunda? Tuh lagi tidur kali, enggak? Dia lagi agak sibuk sekarang ini. Ustadz Arif dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Dadah Ustadz Arif, makasih. Siapa lagi di sini? Cinta Sola nih. Kita berteman belum ya? Oh belum. Oke. Bunda yang nggak follow. Iya ini saya follow Bang balik. Ari itu Tenang aja. disapa tuh Bang Ari. Kalau disapa Bunda langsung dijawab Bang. Atuh. Udah. Tuh, donat tuh. Sama kopi ya kalian tuh. Iya. Kampretmen Bayu nangis. udah tadi Bayu. Kampretmen nangis loh, kampretmen nangis. Kampretmen nangis. Suruh kerja dulu, kampretman suruh kerja dulu nih, ada bro admin, Kerja dulu, Nah, kampret. ayo. Emang Bro admin. konten ya? Ayo Pret, kerja Pret. Nama kok kampret. Bener ya. Iya itu dia namanya agak lain. Bro admin selamat siang bro, silakan bro. Selamat siang. Oke, bro admin kenapa? Ayahnya sudah mualaf, bro admin belum. Langsung benar. pakai langsung skakmat aku tak turun aja. Bro admin takut disunat Abu ya, makanya dia nggak mau mualaf. Dia takut. WhatsApp ya Dina. Loh, sudah toh, kalau sunat sudah toh Mbak Natali. Sudah. Oh, dia mau yang Oh, gitu. promo itu loh. Dia Coba mau yang mana promo lihat. ditebus itu loh. Dia mau promo yang ditebus itu loh. Makanya dia nggak mau keluar. Coba Mbak Natali suruh disepil, Mbak. Coba Suruh lihat disepil. Bang Bro Admin, coba lihat mana. Astagfirullahaladzim. Waduh. Kalau nggak follow back berarti kita putus hubungan. Nggak jadi banget. Jangan toh, jangan. Ini kampret nih Oten ya Bang, ini Bang Abu ya. Dia kompor, bukan oten, kompor dia. Oh, dia kompor. Pret, kampret, tunjukkan pesona kekampretanmu. Cepetan kerja Pret. Dibilang Oten, jangan mau. Ayo, buka Ayo, Pret, mute-nya, Pret, ayo. buka mute-nya Pret. Kampret ini. Kalau bisa buka juga kameranya, silakan. Penonton Iya, suruh kamera kirim dong. paus dulu Bu ya. Nanti saya bekerja Bu ya. Lele nggak ada ya Lele. Tapi Natali, tadi Oten tuh kabur atau diturunin? Kabur ya? Nggak kuat ya? Nggak tahu tuh yang terakhir itu kabur apa tuh. Karena ini lama juga nih online-nya. Iya, tapi dia Ayo, Oten. mau kabur ataupun di sini juga sebenarnya sama aja sih. Dia kalaupun dia nggak Iya. kabur,
misalnya diturunin, sebenarnya menyelamatkan harga diri dia kan. Makin lama di sini kan makin malu dia. Si Tapi Natali yang ngomong-ngomong turunkan Abu ya, enggak, aku nggak turunin. saya ngiri sama Natali nih. Masa dia followernya langsung naik 1.000 orang, sedangkan kita masih 200-an. Wah, nggak adil nih penonton. Ini bukan Bener. follower Bunda. Kan Bunda ngasih donat tadi. Gimana sih? Oh gitu. Gimana sih, udah Bunda yang ngasih aku jajan, dia yang ngomel, uang jajanku banyak. Gimana sih? Bahaya ini, Bahaya nih bahaya. Bunda Mila ini. Dia yang lah, ngasih, nggak dia yang Tapi ngomel. bukan follower juga itu Bang. Ini Bang Abu ya, kalau banyak-banyak begitu. Bukan itu, kalau follower juga nambah. Tapi kalau ngasih donat, apalagi paus langsung banyak itu. Oh gitu. Aduh, paus mahal bener. Soalnya sekarang begini, di dalam kolom ini kan ada 8. Kalau 100 aja kan udah 800. Sehari 3 kali loh ini online saya lihat. Bener-bener Abu Yani aktif orangnya, seneng saya ngajar apa gitu loh. Tapi yang beginiannya dia jalan terus. Itu patut dicontoh gitu, nggak males. Tapi Ya kan? Bunda, tapi Bunda saya juga kadang nggak enak sama teman-teman. Sayanya nggak ada gitu kan. Mbak Natali malah kena report kan? Oh iya, tadi kena report. Kena report akun satu Mbak Natali. Berkali-kali, dua kali kena. Ini tadi yang pertama kena, terus cuma sebentar bisa live lagi, Terima aku kasih. Siapa yang naik. kasih aku bunga? Terus yang akun kedua itu lama, seminggu. Tapi maksudnya walaupun Abu yang nggak ada, serahin aja sama Bunda Rahma sama Bunda Mila. Bentar juga rungkap. Nah itu dia bahaya kalau udah Bunda Mila sama Bunda Rahma yang ngomong, Oten mana mau naik. Gak ada yang naik, bener loh Natali, heran saya kan ditandain loh. Kenapa ya? Emang kampret pernah kena damprat sama saya, enggak kan? Coba gini aja Bunda Mila, coba ini dari Amerika, coba lawan Bro Admin. Silakan Bro sama Bunda Mila. Bro. Bentar, promosi dulu promosi dulu. Ini mumpung ada yang komen ya, Kak Mumun 7166, Mbak Natali suaranya bagus, jadi seneng keren. deh. Ini ya teman-teman ya, bisa langsung ke YouTube Natalia Iriani ya. Jadi Di-follow di ya. YouTubeku ini selain aku itu diskusi-diskusi lintas agama, bahas-bahas perbandingan agama, bisa juga dengerin aku cover beberapa lagu ya. Jadi tinggal klik di playlist, ya kan, terus dipakai klik yang Aku sing. lihat ntar. Iya, tapi baru beberapa aja sih. Ada apa ya? Atu-natu kuli dan solawatan juga ada ya. Langsung aja lah ke situ ya. Tapi memang Langsung bagus gitu. suaranya ya. Ya itu karena biasa Masya nyanyi Allah. waktu dulu apa gimana Bung ini Natali? Oh iya Bung, dulu biasa nyanyi Bung, tapi kasihan dulu aku nyanyi kan pujian-pujian untuk memuja, untuk menyembah budak ya kan. Oh berarti Sekarang tinggi enggak. ya itunya ya. So ininya ya oktav sampai oktav nggak suaranya? Oh sampai ke Apa lebih? genteng pun bisa Bun. Tapi Mbak Natali dulu di gereja pernah jadi penyanyi gereja atau gimana? Nggak Iya pernah? iya pernah. iya. Penyanyi, altar dia gereja sama- pernah, musisinya juga pernah. Sama ya siapa kan? tuh yang di itu Penari-penarinya yang juga sama dengan pernah. Kodondi itu? Siapa apa? Penari apa? Astagfirullahaladzim. Betapa banyak dosaku dulu ya. Hanya untuk penyembahan udah kepada mualaf manusia berarti. ya. Jadi ini tahun keberapa mualafnya? Udah ke-8. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Oke, lanjut diskusi Bu. Nanti kalau Ya, mau tahu lanjut, kisah mualafku bisa langsung juga ke channel YouTube Natalia Iriani. Siap. Beres, Terima beres, kasih beres. semuanya. Lanjut diskusi. Lanjut. Apaan ini mau nanya apaan? Tuh Bro Admin Oh Bro Admin. Bro Admin signal aja nggak ada gimana? Mbak Natali dulu sopran ya? Sopan Iyalah. Nada tinggi sopran. Iya Oh dong. sopran, alto, sopran paling tinggi ya. Sopran. Kalau si Bro Diskusi Adminnya Bro apa? Admin nih Kristen. Iya tahu masih tetap tahu Bu. Nggak Katolik berubah. atau apa? Kristennya apa? Kan Kristen tuh banyak teman-teman saya tuh. Katolik dia, Bunda Mila Katolik dia. Oh Katolik. Kalau Katolik itu kan berarti ininya di Roma ya, pusatnya. Vatikan. Iya di Vatikan. Iya. Sampai sekarang gimana tuh? Saya dengar suka ada maaf ini ya, ini kan berita internasional istilahnya tuh yang ada kemarin ada kasus Romo dia diselidikin di ini karena ketemu
ini anak-anak tuh, itu gimana tuh ceritanya? Ada kelanjutan atau Ayu nggak ngerti atau nggak ngikutin atau gimana? Ya oknum bang, apa bu? Oknum bu. Semua ya pasti ada oknumnya lah. Tapi ini kebanyakan loh. Apa karena mereka nggak dikasih nikah tuh apa? Apa gimana? Menurut Anda jujur aja, maksudnya saya juga pengen tahu karena teman-teman saya kan banyak yang ikut Katolik. Ya kalau pilihannya dia mau jadi imam memang hidupnya selipat. Jadi sepenuhnya untuk melayani Tuhan, bukan untuk duniawi. Itu nggak termasuk melanggar kodrat? Ya enggak, kan itu sudah pilihan. Kalau memang itu kan pilihan dari orangnya sendiri yang memilih, begitu. I know, cuma maksud saya tuh walaupun itu pilihan dia, tapi apa yang dia lakukan sehari-hari itu kan sebagai kodratnya seorang laki contohnya kan, berarti kan dia secara bukan secara naluri, secara apa ya namanya? Biologis, secara biologis. Nah, secara biologis itu kan harus mengeluarkan sesuatu, apalagi laki-laki kan. Kalau enggak itu kan berarti dia melawan kodratnya dia. Itulah kadang-kadang timbul ada, maaf nih, pemerkosaan atau apalah gitu. Yang kayak gitu terjadi karena memang tidak tersalurkan. Nah itu saya dengar ini ya, saya dengar berdasarkan berita-berita itu banyak kejadian seperti itu. Saya menangkapnya apa aja Anda bilang apa itu? Halo? Kok hilang? Iya suaranya hilang tadi. Enggak, ininya kesandung. Nah, terus gimana? Ya kita melihatnya oknum aja sih bu, supaya nggak terlalu panjang kan. Jadi itu oknum gitu. Enggak, kalau saya bilang sih mereka melanggar kodrat sih, makanya jadi begitu. Kalau mereka tuh nggak melanggar kodrat, nggak akan terjadi hal-hal seperti itu kalau menurut saya ya. Ini kita pakai nalar lah, nggak usah pakai. Ini bunda kenapa mic-nya gitu kenapa? Masih ya? Atau masih? Agak jauh, jadi suaranya jauh. Oh, kalau gitu saya gedein. Sekarang bagus. Aman. Jadi bro admin ini bunda, bro admin diskusi dari zaman Fir'aun jualan cilok kayak gini, nggak ada peningkatan. Padahal papanya udah mualaf loh, dia nggak tahu. Bapak udah mualaf bapaknya. Tapi bang, oh iya, ya ini kan di Jawa memang umum sih kayak gitu, campur satu keluarga. Nah, ini Iyu yang pindah atau bapaknya yang mualaf? Saya pengen tanya dulu. Tunggu dulu Abu Ya, bentar. Bapaknya. Bapak mualaf. Pernah nanya nggak? Pak, apa sih alasannya kok sampai pindah? Apa karena gimana gitu loh? Pernah nanya nggak? Enggak sih, kalau di keluargaku kebetulan semua dibebaskan soal itu ya. Yang penting dijalani benar-benar. Saya ngerti. Pertanyaan saya kan bukan itu. Pertanyaan saya tuh, Anda pernah nanya nggak sama bapaknya, kenapa memilih Islam? Itu pertanyaannya. Ya nggak tahu. Oh, nggak pernah nanya? Ya paling ngobrolnya nggak sampai ke situ sih. Bapaknya nggak ngajakin, sampai tanya maksudnya kenapa kayak gitu, kamu enggak. Ini itu masuk Islam nih, begini-begini. Ya pernah. Bapak pernah nawarin? Enggak, kalau yang ngajakin gitu sih enggak. Kalau ngajakin gitu enggak, paling yang sekarang ini, yang baru-baru ini aja, setelah ada HP, ada TikTok kan. Dia kan suka nonton semua juga tuh. Jadi kadang-kadang ya dikasih lah nih linknya, ternyata tak buka loh, masuknya kok ke semua. Oh gitu. Gitu sih paling, iya. Nggak mau tersinggung kali, karena nggak mau si bro adminnya tersinggung, jadi bapaknya ngasih link doang kali ya. Ya, yang paling apa sih, memang nggak langsung kalau soal kayak gitu, karena kita udah biasa di Jawa itu ya bebas-bebas saja. Karena nikah sama perempuan Muslim. Yang nggak tahu sih, soalnya dulu kan kalau alasan pastinya sih saya nggak tahu.
Cuman yang enggak Tapi ngomong ibu aja. apa? Ibu agamanya apa? Boleh tahu nggak? Masih sama. Masih Kristen juga ya? Iya. Jadi Bapak pindah sendiri. Tapi mereka rukun-rukun aja atau udah pisah sekarang? Ya, hanya sebatas itu aja sih aku paling ceritanya. Kalau soal yang terlalu dalam aku nggak cerita-cerita. Iya. Tapi sekarang berapa lama udah dengerin Bang Zuma ini di Apologet ini atau baru? Enggak, jadi kemarin kan ceritanya berarti udah ya 1 tahun inilah. 1 tahun kan handphonenya baru, bisa TikTok, bisa apa. Keren. Jadi semuanya terus dia tahu-tahu ngirim gitu loh. Mungkin dia dengar kan. Terus iseng ngirim. Ya kadang aku tanyain apa ini. Ya ditonton aja jawabannya gitu. Tapi si Bang Bro ini udah ngambil kesimpulan atau masih dalam tahap belajar atau mau membuka diri atau cuma iseng-iseng aja apa gimana? Tahapnya udah sampai mana? Pengen tahu aja Tentang saya. apa nih? Tentang apakah? Tentang pilihan. Kalau pilihan saya sudah final. Kalau pilihan saya sudah final. Dia udah sampai ngeyel Bun, makanya Bun ini kita gemes juga nih, pengen dengerin dia ngeyel lagi nih. Ini. Iya, intinya Bunda, Bro Admin ini sudah nyaman dalam kesesatan. Sehingga apapun yang diucapkan kebenaran itu dia tutup telinganya. Jadi Bro Admin ini manusia tanpa kuping. Buya izin ngomong Buya. Bisa dengar. silakan Kampret, silakan. Ini kasihan Pak Kampret tidak ngomong ini. Silakan. Nggak dikasih donat Pak Kampret, kasihan. Kerja Pak Kampret. Silakan. Akunnya baru lagi. Jadi begini, akunnya baru lagi Bang. Begini Buya. Kita nggak boleh mengintervensi iman seseorang, itu nggak boleh. Tetap aja kamu. Siapa Bro yang Admin intervensi? Orang kan bertanya. Saya kan wartawan. Bunda serius banget ini Kampret ini kalau ngomong gak usah diseriusin Bun. Saya diem dulu Buya. Ini Kampret ini kalau ngomong memang gitu Bun, dia Bun, gak usah diseriusin Bun. Nanti pasti endingnya pasti nggak genah ini dia. Udah biarin Di aja awal dia, Bun. saya ngomong dia itu kompor, Bunda kompor, gak usah diserius. Lanjut. Saya ini belum selesai loh, masih nanggung ini. Kalau orang lagi mau pipis tanggung gimana sih? Silakan. Ya tunggu bentar aja, Bro Admin. Satu lagi, cuma satu aja. Kira-kira pernah nggak terpikirkan? Oh iya ya, Bang Zuma ngomong begini, Bu Abuya ngomong begini. Terus pernah di double check nggak sendiri ke Bible-nya ngelihat kebenaran itu? Pernah nggak begitu? Atau cuma lewat-lewat aja sepintas-pintas gitu? Ya pernah tahu Bu, sampai dengan jawaban final itu kan karena sudah meng-cross-check sendiri, menganalisa sendiri dan menyimpulkan sendiri. Nggak ada Begitu. final itu nggak ada. Ini bukannya matematik atau apa ini jawaban final. Enggak. Hidup tuh itu masih tetap berkelanjutan. Selama Anda masih hidup itu masih ada kemungkinan besar untuk sesuatu yang terjadi tanpa Anda duga. Kadang-kadang bangun tidur udah kok gua begini, kok begini. Itu jadi nggak ada istilah kata final. Selama Anda masih hidup, masih bernyawa, tidak ada yang namanya kata final. Tuh, Sepakat Bunda, sepakat. Dan gini Bunda, mungkin ini sebelum ke Pak Kampret ya, sedikit dari saya Bro. Coba Anda dengar baik-baik, jangan ditutup telinganya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita terlahir dari seorang muslimah. Karena itu sudah menjadi kehendak Tuhan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada satu manusia yang bisa menawar kepada Tuhan, ya Tuhan saya ingin dilahirkan dari rahimnya muslimah. Tidak ada. Semuanya berjalan atas dasar kehendak Tuhan, kehendak Allah. Sehingga apa? Di dalam Al-Quran, Allah itu menegaskan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita mau terlahir dari rahimnya orang Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, itu tidak ada masalah. Tetapi yang paling kita ingatkan, ingat kamu mati harus dalam keadaan muslim.
Jangankan Anda, bro admin, yang ada di kekristenan, kami yang sekarang muslim saja, kami selalu berusaha untuk mempertahankan keislaman kami sampai mati. Begitu. Jadi itu semua sudah kehendak Tuhan. Masalah lahir itu tidak bisa diganggu gugat. Tetapi ingat, mati dalam keadaan Islam. Sehingga apa? Benar kata Bunda Mila, belum final, Anda masih hidup. Itu, lanjut. Ini suka Buya. Bro, admin. Oh ya, Bang. Satu menit, Bang Ze. Bang Lanjut Ferry. Bunda Mila, jangan kasih bicara terus. Bro admin, penghujat, bukan lagi penghujat lah, penghujat, pembenci, penyebar fitnah segala macam dari Belanda. Itu saya lupa namanya, pakai Van siapa. Itu punya partai khusus untuk menghumiliate, istilahnya itu pokoknya menghina segala macam urusan Islam. Ini besar, ini bukannya ecek-ecek satu orang. Ini punya partai yang jumlahnya tuh milionan pengikutnya itu. Sekarang apa? Sholat sujud masuk Islam. Tuh. Itu pembenci nomor 1 di Belanda. Boleh dibuka. Cuma walaupun namanya Anda nggak sebutkan partai, jadi ada satu partai itu khusus untuk menghina, menghujat segala macam soal Islam. Dan sekarang orang pendirinya itu yang sampai bikin buku sekarang Islam. Tuh. Itu nggak, jadi Anda nggak bisa bilang oh ini udah final. Nggak ada kata final, beneran. Sampai ada menutupkan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah itu baru final hidup Anda. Tuh. Kita kadang-kadang sudah last minute, udah sekarat, udah apa, tahu-tahu dapat hidayah. Ada yang langsung ngucapin 2 kalimat syahadat. Kita nggak tahu gitu. Sebelum ke Ahi Peri atau ke Pak Kampret ya, Pak Kampret, saya dari pagi ini saya belum makan, lupa gara-gara oten. Saya izin makan dulu ya, lanjut. Saya izin sebentar. Saya menyambung dari pernyataan host tadi. Di dalam Al-Quran dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, artinya janganlah kau mati sebelum wala tamutunna wa kecuali dalam keadaan muslim, kan begitu. Nah, jadi Bang Bro, kami diajarkan Rasulullah itu ada amalan-amalan di mana pada saat sakaratul maut kami mati tidak dalam keadaan kafir. Jadi haruslah tetap keadaan muslim. Ada beberapa amalan itu yang harus setiap hari harus kita amalkan. Jadi supaya menjaga kita wafat kita di ujung-ujung akhir kita aja, Bang Bro ya. Kita tuh masih digoda setan. Masih dipengaruhi oleh setan. Nanti setan itu akan datang kepada kita. Di saat akhir itu nanti. Bang Bro-nya mana kabur? Oke, silakan sekarang ke Pak Kampret. Silakan Pak Kampret. Sekarang kasih waktu Pak Kampret, kasih. Kasih waktu. Sebelum ke Pak Kampret, aku izin dulu ya, mau jemput anak, tapi jangan diturunin ya, Abu ya. Jangan diturunin ya. Lanjut. Ya, silakan kasih ke yang lain, Buya. Saya izin mute, Buya. Bukan merajuk kan Pak Kampret. Kata Pak Kampret gak ada oten, diserahin ke saya kan. Ahi Peri cari di bawah domba-domba tersesat. Coba lihat. Saya dari pagi belum makan nih gara-gara oten, lupa makan dulu saya. Lanjut. Oke. Terus. King Richard ada di bawah dari pagi nggak mau naik. Naik King Richard. Pak Kampret mau nanya apa sama saya? Nggak ada ya? Meskipun orangnya sudah turun tapi nggak apa-apa lah ya. Udah kadung terkonsep kok di otak Kampret kan. Gini loh. Sebelum si bro admin itu lahir, bapaknya sudah menjadi Katolik, ya kan, berkecimpung di dalam Katolik. Nah, seiring perjalanan waktu, seiring berkembangnya teknologi informasi, nah di tengah perjalanan bapaknya
ini membanding-bandingkan ya, pada dasarnya rata-rata ya memang membandingkan, mereka-mereka yang mu'allaf itu ya memang membandingkan gitu. Khususnya yang dibandingkan itu adalah konsep ketuhanan. Itu yang sering kita lihat dan sering kita dengar dari testimoni-testimoni para mu'allaf dan juga mu'allafah. Nah, mungkin pemaparan dari saudara kita, guru-guru kita yang muslim, pemaparannya masuk akal dan dicerna oleh Teman-teman bapaknya yang sih, lain, yang oten, bapaknya si Bro Admin. Tapi khusus Bro Admin sendiri ini kan masih bertahan ya. Jadi secara tidak langsung Bro Admin itu menegaskan bahwa dirinya lebih pintar daripada bapaknya, dan sekaligus Bro Admin itu menegaskan bahwa dirinya lebih tua daripada bapaknya. Itu aja kesimpulannya, Buya. Iya, tapi memang kalau Bro Admin sudah bahas bapaknya, karena sudah pada tahu bapaknya mu'alaf, dia nggak lama naik koma, pasti langsung turun. Ya secara tidak langsung dia merasa malu, tapi ya mau diungkapin kan kagak mungkin. Dia gitu. nggak kuat juga kali dengar kita ngomong begitu. Jadi ada sentuhan rohani yang harusnya kalau dia kebuka, dia itu lebih gimana, lebih bisa menerima wawasan, tapi karena masih tertutup, ya itulah dia jadinya ini Abu ya. Makanya dia turun, nggak kuat, dia panas mulai kuping. Kalau aku kan sudah agak mulai ke dalam nih kan, mulai dari soal Katolik tadi itu benar kenyataan kok itu. Itu bukan lagi oknum kalau aku bilang memang ajarannya nggak beres. Nah, harusnya dia kuat Bunda, seharusnya dia kuat itu, karena kan dia mengatakan tadi sudah final tentang kekristenannya. Jadi dia seharusnya udah bisa terima apa adanya. Dan lagian dia juga ngapain masuk koma kalau dia nggak sanggup gitu. Dia masih goyang. Masih godang. Apanya yang mau? Coba nih saya tanya sama yang mu'allaf nih, Bang Bayu nih. Bang Bayu. Bang Bayu nih pertama kali tersentuh terhadap Islam, itu pertamanya itu gimana sih? Saya melihat dari cara ibadahnya orang Islam itu sendiri dulu, Pak Kampret. Karena kenapa? Saya di dalam pikiran saya itu saya menganalisa perbandingan. Perbandingan apa? Saya melihat dari sisi dari teman saya pertama itu. Saya melihat ini teman saya ini sesibuk apapun, kalau sudah masjid sudah radionya udah bunyi, pekerjaan stop, dia pergi mandi, dia sholat, pergi ke masjid. Itu 5 kali loh. Belum kalau subuh. Ini kalau kita kalau subuh tidurnya ini aduh enak banget nih, nggak mau goyang. Dia bangun pergi sholat. Saya perbandingkan dengan diri saya. Sementara saya ini gimana ya? Sekali seminggu itu pun nggak jelas, kan gitu kan. Sementara di dalam Bible saya udah tahu. Udah goyah juga waktu mulai dari SMP. Ini Tuhan berdoa kepada siapa? Dan lalu saya ingat itu di dalam Bible Kejadian 1 nomor 1. Yang menciptakan langit dan bumi ini adalah yang tertulis di Bible itu adalah Allah. Nah, kenapa saya berdoa kepada Yesus ya? Kenapa saya harus meminta kepada Yesus? Kenapa segala sesuatu yang saya inginkan itu saya bermunajat dan meminta kepada Yesus, sementara yang menciptakan langit dan bumi ini bukanlah Yesus, sementara Allah. Dan apapun yang diajarkan, jujur ya, jujur. Sewaktu saya ada dalam Kristen, memang cerita-cerita mengenai Nabi Muhammad itu sangat jelek. Mohon maaf ini sebelumnya saya sangat benci, sebenci-bencinya kepada Nabi. Tapi ternyata apa? Kita mempelajari sejarah-sejarah Nabi, mulai dari sejarah dari para perjuangan Nabi, perjuangannya para sahabat. Ngeri, ternyata itu nggak benar loh. Air mata ini menetes. Propagandanya segitunya ya. Iya Ibunda, karena kenapa? Di dalam kita itu bermasyarakat, waktu saya di kampung, memang mengenai Islam ini sangat jelek. Terutama mengenai Nabi Muhammad itu sangat jelek. Tetapi apa?
Allah itu maha kuasa. Jadi seperti yang dibilang Bro Admin, mengenai kelahiran itu adalah ketetapan dari Tuhan. Memang kita nggak bisa bantai itu. Kita nggak bisa bantai kita harus terlahir dari mana. Tetapi kita ini manusia diciptakan yang paling sempurna. Segala ciptaan Tuhan itu adalah manusia lah yang paling sempurna. Karena kenapa? Kita manusia ini dibekali dengan akal dan pikiran, free will. Mengenai kelahiran itu kita tidak bisa pilih harus terlahir dari orang kaya, orang miskin, beragama Buddha, beragama Muslim, kita nggak bisa. Tetapi free will yang diberikan kepada kita itu untuk menggunakan akal dan pikiran. Kan seperti itu. Gunakanlah akalmu dan pikiranmu. Betul nggak ini yang saya imani ini menuju kepada sang pencipta langit dan bumi. Sementara kalau kita kembali kepada Alkitabiah, melenceng gitu loh. Melenceng. Dengan doktrin yang diberikan oleh pendeta itu, dan yang tertulis dalam Bible itu melenceng gitu loh. Kenapa kayak gini? Tapi Anda pernah nanya nggak sama pendeta hal-hal seperti ini? Atau nanyanya keluar justru nggak berani ke dalam? Saya nggak pernah bertanya ke pendeta sih Bunda. Cuman saya belajar aja, belajar mengenai Bible. Mengkaji kembali gitu. Ada beberapa ayat bahwa Yesus ini hanya untuk kepada satu kaum. Masa ada Tuhan berdoa? Nah, kalau Tuhan berdoa, Tuhan siapa lagi yang dapat mengabulkan doa Tuhan kan gitu. Simpel aja kok. Itu setelah dengar Komal, setelah masuk Komal atau enggak? Atau dari teman jauh tadi? Dari sebelum ada diskusi, Pak. Belum ya? Iya. Terus dapat ilmu pengetahuannya dari teman apa belajar sendiri apa gimana? Belajar tadi Bible kan lihat dia sholat kan, tadi kan lihat dia sholat. Terus apa lagi lanjutannya? Waktu saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, saya stop bergereja itu selama 3 bulan. Saya fokus untuk membaca Bible. Ya. Saya fokus untuk membaca Bible itu fokusnya di Injil. Di Injil, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu apa yang dikatakan di sana? Itulah saya kasih perbandingan lah ya. Kalau kita membicarakan Tuhan itu, kalau kita membicarakan Tuhan berarti Tuhan adalah segala-galanya. Tempat kita bersandar dan tempat kita untuk bermunajat meminta segala sesuatu. Kan gitu? Iya. Nah, benar. Kalau kita menggunakan akal, masa akan ada Tuhan berdoa? Kan gitu. Kalau Tuhan ini berdoa, siapa yang dapat mengabulkan doanya? Yang kedua, waktu Yesus berdakwah 3 tahun lamanya, kurang lebih 3 tahun, mulai dari Nazaret sampai ke Galilea, beliau itu tidak pernah mengaku Tuhan. Tidak pernah beliau mengaku Tuhan, dan dia diutus hanya kepada satu kaum. Ya, Bani Israel, benar. Kepada satu kaum, hanya kepada satu kaum, bukan untuk dunia. Kan gitu. Lalu apa yang tertulis lagi, yang poin yang paling saya dapat di sana itu yang ada tertulis, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lama sabaktani itu ya. Yohanes 5:30. Jadi, ya, mulai dari situ saya 3 bulan saya itu nggak pergi gereja, nggak ikut saya ke gereja. Udah saya katakan kepada mama angkat saya. Orang rumah gimana? Aku diam-diam. Saya, Bunda, sebelum saya nikah, saya udah malap. Jadi kalau ada orang mengatakan saya itu karena wanita, jauh dari sebelum saya nikah, masih bujangan, saya udah malap. Jadi prinsip sendiri ya, hebat ya. Betul. Saya katakan kepada mama angkatku, ibu bapak angkatku, Pak, saya mau mualaf, saya mau mualaf masuk Islam. Saya ditanya lagi, atas dasar apa kamu mau mualaf, Nak? Ya sudah saya bilang, saya udah orang final. Batak itu bukan? Yang orang Batak bukan? Iya, Bunda. Yang diiniin, yang diasuh sama tante ya, kalau nggak salah ya. Bukan, saya tinggal di Sulawesi. Saya merantau. Nanti saya di perantauan baru saya mualaf. Tetapi waktu saya masih SMP, itu iman saya itu udah goyah. Karena kenapa? Dulu kan itu film Nabi Isa itu atau Yesus itu kan sering diputar di televisi. Saya sering nonton. Nah, Yesus ini sering naik ke atas bukit, ke atas bukit berdoa. Lah, di sana saya udah kok berdoa kepada siapa nih Tuhan ini? Kan gitu. Sementara
di dalam keimanan saya itu Yesus itulah Tuhan pencipta langit dan bumi, kan gitu. Loh, kok ada Tuhan Jadi berdoa? kalau saya bisa ngambil kesimpulan, teman-teman kita yang oten ini, yang kalau naik marah-marah nih, sebenarnya dia itu sudah bukan terketuk ya, sudah ada di hati nurani ini. Gila ya. Sebenarnya benar juga, tapi karena gengsi, emosional, jadi mau menunjukkan bahwa agama dia yang benar, itulah dia jadi marah-marah. Jadi kayak frustasi gitu, pressure. Kita tuh kan kalau di pressure itu kan outputnya kan jadi marah, anger begitu kan. Itu karena pressure, malu gitu loh, kayak ada malunya, kayak ada apanya. Cuma belum berani mengungkapkan, karena kalau you kan dari single udah masuk, tapi kan ada nih kan baru masuk, mungkin yang udah tua, udah punya cucu, udah punya apa. Bagaimana dia mau melarikan diri dari keluarga sementara mungkin ekonominya disupport dari pihak perempuan atau apalah kondisinya gitu. Benar nggak? Izin ini Bang Deris, selamat sore. Muslim apa Kristen, Bang Deris? Oh, Bang Deris, oh iya ada tamu. Iya, Bang Deris. Selamat sore. Assalamualaikum. Muslim apa Kristen, Bang? Turunin aja lah Deris. kalau nggak. Nggak bersuara, aku izin turunkan ya. Nah. Der, buka mute-nya, Der. Jadi aku dibesarkan. Tapi memang benar sih Bang Bayu ya, memang benar ya. Makanya kan gini ya, yang aku tahu ya. Jikalau kita terlahir masih dalam keadaan di luar Islam, itu mutlak bukan salah kita. Akan tetapi jikalau kita sampai kita meninggal lalu masih di luar Islam, itu mutlak kesalahan kita karena kita nggak mau berpikir. Makanya kan tadi Ustadz Abu menyambungkan dalam surah Al Imran, ila wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Bahkan mereka kafir ini akan menyesal nanti ketika mereka sudah meninggal dunia. Iya. Bang Ferry. Aku Ferry ya. Makanya kan di dalam surah. Iya ya. Sebentar. Itu ya, kalau walaupun sudah sebesar kita atau setua siapapun, kalau dia tidak pernah menerima seperti orang-orang yang di pedalaman, itu nggak juga jadi berdosa karena dia nggak pernah mendengar soal Islam ini. Itu benar nggak bisa Bunda, nggak bisa. Karena ada kisah dari Syekh Ma'ruf Al-Qorki, itu dia selingkupnya itu Kristen. Tinggal diri kita saja yang mau menerima kebenaran itu atau enggak, kan kayak gitu. Dari mana dia mau menerima kebenaran kalau dia nggak pernah dengar soal Islam? Jikalau kitabnya saling berkontradiksi. No. Maksud saya kalau orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak pernah dapat knowledge mengenai Islam, tidak pernah dengar ini, tiba-tiba mati dalam keadaan Kristen, saya rasa itu nggak berdosa kalau saya bilang. Oh nggak bisa Bunda, kecuali zaman fatroh baru iya tidak. Nah sekarang lalu bagaimana dengan saya yang hidup di NTT lingkupnya Katolik? Itu masih di kota kan, masih ini orang yang terisolir. Saya tengahi begini saya tengahi. Ketika Ahi Ferry duduk di NTT, ruang lingkupnya Katolik, sampai gak dakwah Islam kepada Ahi Ferry, mau dari lewat begini Bunda bentar, mau secara offline atau online, sampai gak dakwah Islam kira-kira Ahi. Nah makanya itu kan kita kembali lagi kepada hati kita. Jikalau hati kita benar-benar mau menerima kebenaran, insya Allah. Karena gini loh, karena gini loh. Di setiap aku dulu itu berdoa, aku cuma minta karena kan banyak perbandingan yang aku lihat tentang agama. Bahkan di sekolah aku Kristen dulu, itu selalu mengatakan Islam itu seperti ini. Tapi ketika dakwanya dakwanya masuk itu fair maksudnya. Dakwanya masuk, benar nggak Abu ya? Nah, jadi intinya gini, maksud gini, sebenarnya dua-duanya benar, Bunda Mila benar, Ahi Ferry benar. Iya, benar juga. Jadi kayak gini. Ketika dakwah tidak masuk, misalkan dakwah Islam itu kita tidak tahu mau offline ataupun online. Tetapi ketika benar kata Ahi Ferry membaca kitabnya sendiri banyak kontradiksi, seharusnya dengan akal sehatnya dia berpikir, wah ini kagak beres nih agama saya nih, kitab sucinya kontradiksi nih. Nah, maka nanti dia mencari sendiri Bunda perbandingan. Mempelajari, mencari gitu kan, nih agama mana ya kira-kira nih yang benar kitab sucinya nih. Nah jadi benar sebenarnya dua-duanya benar. Maksud daripada Bunda Mila tadi itu memang mengikuti ayat Al-Quran. Ahi Ferry kan Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan disiksa oleh Allah kecuali orang-orang yang sudah didatangkan seorang utusan. Maka orang sebelum diutusnya Nabi itu zaman patrah. Nah maka ada ulama yang mengikutkan zaman patrah itu kepada orang-orang yang memang di pedalaman, dalam artian dakwah Islam tidak sampai gitu. Jadi benar istilahnya
yang disampaikan oleh Bunda Mila pandangannya benar, yang disampaikan oleh Ahi Peri pun benar, tetapi memang itu hanya orang-orang yang memang benar-benar ingin berpikir. Ketika tidak sampai dakwah Islam kepada dia, maka ketika dia berpikir dengan akalnya bahwa kitab sucinya tidak beres, banyak kontradiksi, maka dia mencari sendiri agama mana ya, seperti kisah Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim mencari gitu kan, sampai menemukan kebenaran Islam, menemukan Tuhan gitu kan, begitu kan. Tapi izin Ustaz Abuya, aku izin bertanya coba. Jikalau ada seorang yang masih non muslim, itu kan zaman fatrah baru dikatakan seorang itu tidak berdosa karena belum adanya seorang rasul yang diutus. Nah, jikalau seseorang yang dalam keadaan Kristen namun dia hidup di desa-desa dan belum mendengar tentang syiar Islam, tapi dia meninggal dalam keadaan kafir, itu berdosa atau enggak Ustaz Abuya? Silakan. Kalau aku bilang nah, di dalam Islam, terutama di dalam ilmu fikih ya, kita bahas dari ilmu fikih, ilmu secara dohir. Itu orang terbebani dengan agama itu seperti yang kita ketahui, berakal, baligh, dan ulama menambahkan satu lagi yaitu balagotud dakwah. Nah, jadi orang terbebani dengan aturan Islam, beragama Islam, ketika dia berakal, berarti orang tidak berakal tidak apa-apa, tidak berdosa. Ketika dia tidak beragama, sehingga orang gila itu kan tidak sholat tidak dosa, mencuri tidak dosa, karena hukum ini, Islam ini untuk orang yang berakal. Orang gila berarti tidak ada masalah. Nah, yang kedua baligh, berarti orang sebelum baligh, anak kecil tidak sholat tidak dosa, mencuri tidak dosa, intinya dia tidak terbebani dengan agama. Nah, yang ketiga ini ulama ada yang menambahkan yang ketiga, gotud dakwah, sampai dakwah Islam kepada dia, mau secara offline ataupun online. Jadi seperti itu akhi. Jadi pandangan Bunda Mila tadi benar, tapi pandangan Ahi Peri juga benar, karena ya kita diberikan akal untuk berpikir, sehingga ketika kita melihat kitab suci kita banyak kontradiksi, akal kita tidak menerima, ya kita harus cari agama mana nih yang memang kitab sucinya benar gitu kan, dari Tuhan. Seperti itu mungkin. Lanjut. Allah a'lam. Saya ya, izin Bunda ya sedikit ya. Misalkan nih, saya kasih perbandingan. Seandainya agama Islam tidak ada di Indonesia ini loh. Seandainya agama Islam tidak ada di Indonesia ini, sementara saya menganut agama Kristen dan saya sudah tahu kebenaran dan penyimpangan yang ada di dalam Bible itu, mungkin saya tidak akan beragama, Bun. Lebih baik saya vakum dan mengimani bahwa Tuhan itu bukan seperti itu. Itu loh. Itu yang saya syukuri. Seandainya agama Islam tidak ada di Indonesia ini, saya mau mempelajari agama Buddha. Tidak mungkin lah. Kan itu tidak mungkin. Karena kenapa? Di dalam agama sebelumnya, saya sudah tidak mengimani bahwa manusia yang dijadikan Tuhan itu saya sudah tidak mengimani. Apalagi kalau ada sesembahan-sesembahan yang lain, kan begitu. Jadi seandainya agama Islam tidak ada di Indonesia ini, mungkin lebih baik saya vakum tinggal di rumah. Karena kenapa? Cukup saya mengimani bahwa Tuhan itu tidak seperti itu. Itu mungkin Tuhan itu tidak seperti itu, tidak seperti yang seperti agama-agama yang lain ini kan ya kan gitulah, mohon maaf ya. Jadi mengenai ke agama, saya bersyukur adanya agama Islam yang ada di Indonesia ini, gitu loh. Seandainya tidak ada agama Islam, saya mungkin lebih baik tidak punya agama. Tapi mengimani bahwa Tuhan itu tidak seperti yang ada di agama-agama yang lain, gitu loh. Kalau hal itu ada diucapin beberapa pendeta, malah kan saya pernah dengar. Mungkin kalau di Indonesia itu kecil sekali kemungkinan orang tidak mengenal Islam karena memang Islam udah sampai. Tapi contohnya seperti ini, seperti di Amerika atau di Australia even, kayak kelompok-kelompok aborigin segala macam itu orang-orang sini aja yang tinggalnya umpamanya daerah kecil ya, contohnya di Alabama atau apalah kota-kota terpencil di sini itu sekarang mungkin ya, sekarang tuh dengan Palestina, gerakan Palestina segala macam tuh otomatis pasti terdengar lah. Oh ini tadinya kan semua tuh propaganda politik mereka menyebarkan isu jeleknya ini. Nah, kalau sekarang udah masuk, tapi saya yakin masih ada banyak kota di sini nih yang Islam tuh belum terjamah gitu loh, belum ada yang sampai merangkul ke sana karena banyak juga yang masih
what is that? Apa itu? Oh begini. Tapi kalau sekarang ini sejak 9/11 mulai terbuka soal Islam itu. Justru dari since 9/11 itu perkembangan dan pertumbuhan Islam di luar negeri itu benar-benar pesat itu. Sehingga di Belanda, di Eropa khususnya, bukan Amerika, Eropa khususnya, gereja-gereja mulai kosong gitu loh. Kalau di Amerika ini masih. Iya. Maaf. Betul Bunda. Coba kita lihat. Bunda kan tinggal di Eropa. Coba di sana itu Amerika. yang saya dapat di media itu lah, mereka lebih memilih ateis, tidak memiliki agama kan gitu. Benar itu. Karena kenapa Bunda? Karena kalau mereka untuk memegang teguh kepada Bible itu berlawanan dengan akal dan logika mereka gitu loh. Ya, enggak udah. Berlawanan gitu loh. Berlawanan. Jadi mereka lebih memilih ateis. Karena kenapa? Bertahan di sini juga udah melawan akal dan pikiran. Ikut beribadah khutbah di dalam gereja sudah dalam hati juga nggak benar ini. Itu pertanyaan dalam hati itu fair sebenarnya mulai dari umur 9 sampai 11 tahun. Waktu mereka menerima acara Christmas dan ada Sinterklas datang. Nah, di situ pertanyaan dalam diri sudah mulai ada. Itu kan bapak gue yang taruh, sudah mulai ngerti kan? Itu kan bapak gue yang taruh mainan, hadiah dan segala macam. Nah dari situ berkembang, begitu mereka masukin sekolah SMP, SMA gitu ada pelajaran agama kan, pelajaran sejarah itu kan Islam masuk di situ. Iya, Nah, Bunda, di situ izin Bunda. Ini ada Nah. yang bilang aku hanya paham Katolik, nggak paham Protestan nih. Siapa nih Ati Yudik? Naiklah Ati Yudik. Cuman gini, Protestan ini berdiri di zamannya Paus Leo yang ke-10. Tuh aku kasih paham lu. Dia apa Ati Yudik. Protestan itu berdirinya di zamannya Paus Leo Katolik yang ke-10. Ketika Paus Leo Katolik ini dia berdiri dan itu adanya berbeda dari 95 tesis. Bahkan seorang Martin Luther itu masa kegelapan Protestan yang pertama tuh. Masa kegelapan Protestan yang pertama adalah di saat zamannya Martin Luther, di mana yang membedakan perbedaan tentang penebusan dosa dengan ajaran Katolik pada saat itu harusnya dihukum pancung. Akan tetapi banyak yang pro kepada seorang Martin Luther, makanya dia dibebaskan. Lalu itu menjadi masa kegelapan pertama. Itu di tahun 1500-an. 1522. Nah, itu di zaman Paus Leo yang ke-10. Nah, baru berbedanya 95 tesis. Sehingga di Katolik itu ada namanya kitab Deuteronika. Padahal dengan jelas di kitab itu disarankan bahwasanya janganlah engkau sekali-kali mengurangi firman Tuhan agar Tuhan tidak mendatangkan malapetaka bagimu. Nah, akan tetapi seorang Martin Luther ini mengurangi, di mana dari totalnya 70 berapa gitu sampai dia mengurangi menjadi 66 kalau nggak salah. Nah, makanya di Katolik itu ada namanya Deuteronika. Deuteronika itu dibagi lagi menjadi ada namanya Makabe, ada namanya Tobit dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bahkan Halo? Ngilang. Sinyalnya merah. Sinyal, iya. Iya, dan Iya. begini, Ahi Peri, saya sudah jambak dia. Silahkan Ati Yudik, kalau Anda tidak mau ditanya, Anda awam tentang kekristenan, tidak pernah baca Biblos, Anda bertanya saja. Kami di sini akan tetap menghargai Anda. Anda santun, kami segan gitu. Kecuali ya Anda oten yang penghujat, ya kami tendang ke tong sampah begitu. Silakan naik saja. Oten-oten yang ada di bawah, yang mau berdiskusi silakan berikan permintaan naik. Ibu ya itu kan jago-jago. Iya, ini para mualaf ada 3 di sini. Memang oten takut sama mualaf. Pendeta aja kemarin mengakui kalau sama mualaf angkat tangan katanya. Masa? Iya, pendeta itu yang tadi itu si Vincent itu pendeta, Bunda. Vincent itu pendeta loh, tapi kok kayak gitu kan saya. Kalau formasi kayak gini mah mikir mereka. Iya. Sebenarnya nggak perlu juga takut kalau memang ini ya, kecuali dia mulai kayak tadi kan ngomongin, oh ini begini-begini, nah mulailah kita ikutan juga kan, emosi itu langsung meledak gitu kan. Tapi kalau mereka enggak ya nggak ada urusan, cuma ngasih nasihat aja kan sedikit, biar mereka buka wawasannya. Kadang-kadang memang hidayah tuh susah-susah gampang abunya.
Sebagai orang luar mungkin ngomong lebih gampang, tapi yang mengalami itu kontradiksi dalam diri, kontradiksi sesama community itu kan, kontradiksi terhadap keluarga, apalagi kalau udah punya anak, udah punya istri, itu tuh bener-bener perjuangan loh, nggak segampang yang dipikirin orang. Itu kita Bun, harus saya di ngerti sini ya. punya teman kokoh ya, keturunan Cina. Dia punya kafe. Saya kadang seminggu sekali itu nyamperin dia karena tidak jauh dari rumah, itu cuma 10 menit. Saya ngobrolin agama. Dia sendiri sudah tidak percaya dengan kekristenan. Kok kenapa kamu tidak pindah? Memang dia hatinya sudah condong ke Islam. Kenapa kok kamu tidak masuk Islam? Jadi di pikiran dia agama itu nomor berapa gitu. Jadi dia lebih mengejar duniawi. Nah itu kadang orang seperti itu. Jadi agama itu dianggap kagak penting lah gitu. Banyak Padahal, yang begitu. padahal dia udah tidak yakin dengan kekristenan, justru hatinya condong ke Islam. Ya itulah mahalnya hidayah di sana, memang luar biasa. Bener banget. Banyak yang memutuskan untuk hidup seperti itu sendiri, gitu loh. Nggak ada agama. Tapi biasanya setelah itu mereka tuh menujunya Islam. Udah nggak mungkin balik ke agama yang sebelumnya atau sebelum-sebelumnya lagi. Nah itu siapa itu? Magen. Halo. Disapa tuh Bunda. Magen. Kalau mau hujat buat tendang lo di bawah. Halo, yang menghujat belum ngomong udah ngomong menghujat, gimana sih? Ini Magen enggak, ini Ahli Bayu, ini Magen ini pasien saya. Jadi dia itu santun, tidak menghujat, tetapi ketika sudah kepepet tetap menghujat. Lanjut. Oh, gitu. Sama aja bohong, sama aja penghujat kalau gitu. Bunda Rahma. Apa kabar Bunda Rahma? Gimana Bunda Rahma? Sehat? Udah kenal Cie, kok Bunda Rahma doang yang ditanya sehat, Cie? Yang lain sehat ya, saya harap sehat ya. Iya, kenapa saya bilang gitu? Karena perempuan di kekristenan itu dihargai gitu, karena perempuan itu sebagai diciptakan sebagai penolong, bukan sebagai samsak. Di dalam Bibelmu itu malah perempuan itu nggak dianggap loh. Coba di mana? Dengar bunyinya. Di mana Bunda? Nah, perempuan yang di dalam jemaat Tuhan itu dilarang bersuara. Oh iya dong, di dalam ibadah kan imam. Ya, Imam itu kan nggak boleh ada perempuan. Di dalam gereja, Bunda, apakah boleh imam itu di perempuan? Lah, kalau kita di dalam masjid bolehlah kita berpendapat, ada ceramah. Kita boleh perempuan itu dilarang berbicara di jemaat Tuhan. Misal bergereja, kalian bergereja nggak boleh bicara loh. Terus gimana dong kalau Bunda izin teman-teman saya terpental, tap saudara, jangan sampai rungkat. Dan begini ya, ini soalan baru sebenarnya, soalan baru. Jadi dia bentar Magen. Nah, soalan baru ya, dia bilang bahwasanya perempuan di kekristenan itu sangat dihargai. Nah, ini soalan baru kita bahas nih yang tertulis di Biblos. Mantap ini. Nah, dan ada satu data yang sangat mencengangkan ya. Di dalam perjanjian lama itu mencengangkan loh. Kalian heran kalau aku kutip ya. Jika seseorang pada malam pengantinnya, pada pengantin baru nih dah, dan mendapati perempuan itu yang tidur dengannya sudah tidak perawan lagi, ya kan, pengantin baru dan